Selamat mendengarkan. Kali ini konten gue yang berjudul Teman Bercengkrama hadir buat nemenin kalian. Mungkin ini konten pertama gue yang lagi rebahan, duduk, atau lagi di jalan mungkin. Selamat mendengarkan ya. Kali ini gue mau bahas tentang ikhlas. Sebuah kata yang mudah untuk diucapkan, tapi terkadang tuh sangat sulit buat diterapkan. IKHLAS, ikhlas, alias tulus. Ya, gue aja biar panjang aja gitu audionya. Kadang kita tuh suka males banget ya kalau disuruh-suruh, apalagi disuruhnya tuh sama nyokap gitu. Gue gitu sih orangnya. Apalagi nih, gue baru duduk, terus tiba-tiba nyokap gue tuh nyuruh, "Ji, ke warung. Ji, beli gas. Ji, pasangin gasnya. Ji, jadi distributor gas." Iya. Jokes receh. Apa aja gitu disuruh sama nyokap. Kadang gue kesel. Dan kadang perasaan kesel itu nimbulin rasa bad mood. Iya, karena keadaan terpaksa itu nimbulin rasa yang gak ikhlas gitu. Padahal perintah ibu, orang tua ya, gak boleh tuh kita lawan perintahnya. Dan bukan hanya itu kesel aja, perasaan gak ikhlas dan gak rela, bawaannya tuh jadi ngerusak suasana gitu. Terutama perasaan sedih, bisa juga. Contoh gak ikhlas yang bikin sedih adalah gak ikhlas kehilangan sesuatu yang kita cinta. Kita udah sayang banget sama tuh barang, atau bahkan orang yang kita cintai mungkin. Terus tiba-tiba kehilangan. Kita tuh gak ikhlas, tuh jadi sedih tuh. Gue punya cerita ya. Tahun 2004, waktu gue masih kelas 4 SD tuh. Ya yang bisa dibilang gue tuh masih dalam tahap pendewasaan ya. Masih belia lah, masih butuh belajar arti hidup. Tiba-tiba aja gue tuh kehilangan orang yang paling gue sayang, yaitu ayah gue. Iya, bapak lah, bokap. Iya, ayah gue pergi ninggalin gue tepat setelah seminggu setelah hari ulang tahun gue. Jadi ceritanya hari itu kebetulan aja bokap gue baru aja pulang tuh dari Bogor. Beliau pulang karena tetangga sebelah rumah gue baru aja meninggal. Nah, beliau tuh ngikut sholatin, makamin, jagain sampai ketahlilan loh, bayangin. Dan tiba-tiba aja besok paginya, tepat di sebelah gue, bokap gue tuh dijemput sama ajalnya. Saat itu gue shock banget ya, dan selalu terngiang-ngiang akan kejadian itu. Terngiang-ngiang juga akan masa depan. Apakah gue punya masa depan? Apakah gue masih bisa sekolah? Bahkan sempet gue iri kalau jalan ke mall ngeliat satu keluarga utuh, terus ada kedua orang tuanya gitu, sedangkan gue gak punya tuh kebahagiaan seperti mereka pada saat itu. Iya, pertanyaan selalu datang ke gue, pertanyaan-pertanyaan. Apakah gue masih bisa ngelanjutin hidup gue? Apakah mampu? Pokoknya rasa gak ikhlas itu hadir dan gak rela selalu muncul di benak gue. Hati gue selalu dibayangin dengan perasaan dunia tuh gak adil. Apalagi waktu pertama kali gue patah hati. Kayaknya gak rela gitu. Setelah lama-lama kita pernah berjuang sama-sama, bareng sama orang yang kita cinta. Iya, kekasih gue lah. Terus tiba-tiba aja dia pergi sama pria lain, yang notabene gue gak kenal tuh dia siapa. Padahal ya, gue pernah baca buku ya, kata-katanya Jalaluddin Rumi. Kalau kata Jalaluddin Rumi nih, yang seorang filsuf, menurut dia cinta itu universal. Gak ada yang jelek dari cinta. Cinta itu melahirkan yang baik.
cinta juga adalah obat dari kesombongan yang melahirkan kebaikan. Maksudnya apa? Cinta itu adalah ketika orang berhubungan dengan sesuatu, tapi dia tidak memiliki pamrih atau apapun. Kita tidak mengharapkan apapun selain yang dari yang cintainya, tanpa mengharapkan apapun. Iya. Dan ketika kita kehilangan sesuatu dari hidup kita, seharusnya kita tidak selalu bersedih gitu. Karena pada hakikatnya kita tuh harus sadar bahwa sebetulnya yang kita cintai bukanlah makhluk, tapi penciptanya. Segala sesuatu yang di dunia ini pasti ada yang menciptakan. Makna-makna mencintai dengan ikhlas sebetulnya adalah mencintai apapun harus karena penciptanya, yaitu Allah. Allah yang memberikan jalan untuk kita mengerti makna mencintai lewat sesuatu, seperti ibu kepada anaknya, kepada sahabat mungkin, atau benda sekalipun. Bahkan surga dan neraka nih adalah jalan menuju ridhonya. Iya, kalau kata sufi wanita, yaitu Rabi'ah Adawiyah, mengatakan nih, ya Allah, bila aku ibadah hanya mengharapkan surga, maka jauhkanlah aku dari surga. Dan bila aku takut dengan neraka, maka masukkanlah saja aku ke dalam neraka-Mu. Aku tak butuh surga dan neraka, aku hanya butuh ridho-Mu ya Allah. Karena maknanya bukan ilal jannah dan minanar, tapi ilahi raji'un, yang artinya kembali kepada Allah. Kalau ibarat Tuhan itu nyuruh kita ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, dan memberikan surga, seperti orang tua kita menyuruh anak belajar, dan ketika dapat ranking 1, kita dikasih hadiah. Padahal saat kita sudah pintar, kitalah yang beruntung. Sama, ibadah juga kayak gitu. Ibadah adalah bentuk kasih sayang kepada hambanya. Ibadah adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Saat kita paham prosesnya bahwa itu semua adalah untuk kita juga, maka seharusnya kita paham bahwa Allah itu mencintai kita. Maka cinta sejati itu hadir sebagai keikhlasan. Seperti yang gue bilang tadi, cerita pertama gue, kayak nyokap gue nyuruh gue masang gas, beli gas, atau nyuruh gue nyuci baju sendiri. Mungkin itu adalah bentuk kasih sayang nyokap gue kepada gue sendiri. Seharusnya kita jalani dengan ikhlas. Atau saat gue kehilangan bokap gue sendiri, mungkin itu bentuk kasih sayang Allah untuk tunjukin bahwa gue harus lebih cepat dewasa. Karena gue ketika kehilangan bokap gue lebih mengerti artinya hidup, lebih pamrih, lebih prihatin lah. Maka dari itu, gue mencoba untuk lebih ikhlas ya dalam kehidupan gue sendiri, dalam hal apapun, lebih lapang dada. Karena sebenarnya di balik kata ikhlas ada sebuah pembelajaran ya buat kita untuk belajar lebih dewasa lagi dan lebih baik lagi. Karena dari ikhlas melahirkan cinta sejati. Cinta sejati melahirkan sebuah kebaikan. Mungkin itu sekian ya dari gue. Kurang lebihnya gue mohon maaf. And see you, bye-bye.